Begitu sampai di kantor check-in, saya lihat semua kantornya sudah tutup. Mereka agak bingung dan kaget melihat kami. Saya sampai memohon agar bisa ikut dengan pesawat mereka, karena kalau sampai naik pesawat berikutnya, artinya akan tiba di Jakarta pada hari Kamis tanggal 23 September, sehingga tidak lagi mungkin untuk medical check up sebelum proses interview di tanggal 24. Petugas check-in itu bilang tidak bisa, karena sebentar lagi semua penumpang sudah akan boarding. Dan terakhir dia tanyakan juga tentang e-hack, sesuatu yang baru pertama saya dengar dan tidak pernah saya dengar sebelumnya. Saya pun mulai kebingungan, tapi saya cuma bisa bilang, please mbak, tolong bisa izinkan kami ikut dengan pesawat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya Binsar Nasution. Setelah 40 jam lebih kemarin berjibaku dengan situasi yang sangat memicu adrenalin, bahkan hampir bisa dibilang seperti sedang menjalankan sebuah mission impossible, mulai dari mencari lokasi PCR Express di Amerika Serikat yang relatif baru bagi saya, beli tiket pesawat dari Washington DC ke Jakarta yang hanya 3,5 jam sebelum keberangkatan, dan bahkan tanpa persiapan bagasi apapun. Check-in bagasi kurang dari 45 menit sebelum boarding saat semua kantor check-in sudah tutup. Koordinasi agar bisa dapat reservasi hotel karantina dari atas pesawat, lobi pihak rumah sakit dari atas pesawat agar bisa medical check up meski belum 28 hari sejak suntik vaksin COVID dosis yang pertama, hingga permohonan diskresi kepada tim Satgas COVID karena situasi darurat yang saya alami saat tiba di airport. Akhirnya pagi ini saya akan menuju ke Rumah Sakit Premier Bintaro untuk proses MCU dengan didampingi oleh Satgas COVID dan Nakes KKP. Kesempatan ini saya mau ucapkan sekali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah membantu hingga sampai sejauh ini semuanya masih berjalan sesuai rencana. Mission accomplished. Hal yang paling kritis dalam proses medical check up itu sebetulnya adalah bagaimana agar laporan hasil medical check up atau MCU bisa dikirimkan ke Kedutaan Besar Amerika Serikat sebelum akhir September. Karena hasil MCU ini nantinya akan menjadi bagian dari amplop coklat yang tersegel yang akan diserahkan kepada orang imigrasi saat aplikan masuk ke Amerika Serikat. Visa Green Card tidak akan diberikan jika hasil MCU atau amplop coklatnya belum ready. Yang biasanya sering jadi masalah adalah jika MCU memerlukan proses pemeriksaan lanjutan yang butuh waktu lama karena aplikan memiliki penyakit-penyakit tertentu seperti misalnya TBC, penyakit kelamin, AIDS, HIV, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau untuk hal ini saya tidak punya masalah. Hanya saja sampai dengan komunikasi terakhir saya dengan pihak rumah sakit ketika saya masih di atas pesawat kemarin malam, tidak ada satu konfirmasi pun kalau mereka menyanggupi untuk menyerahkan hasil MCU sebelum tanggal 27 September sesuai persyaratan dari Kedutaan Besar. Pagi ini, Kamis 23 September 2021, saya akan berangkat ke Rumah Sakit Premier Bintaro untuk proses medical check up. Sebaiknya saya segera turun ke lobi bawah agar sebelum jam 8 sudah sampai di rumah sakit sesuai appointment. Dan sepertinya juga Satgas COVID maupun Nakes KKP sudah menunggu di lobi bawah. Ikuti terus video ini sampai akhir dan mohon doanya supaya hasil MCU bisa dikirimkan oleh pihak rumah sakit ke Kedubes sebelum tanggal 27 September sesuai ketentuan. Saat ini saya sedang menuju Rumah Sakit
Sakit Premier Bintaro untuk proses medical check up. Karena posisi saya saat ini masih berada dalam karantina, maka saya mengajukan permohonan pendampingan kepada Satgas. Nah, yang di depan itu mas yang berbaju hijau itu adalah Satgas dari Dinas Kesehatan yang ikut serta dalam mobil ini untuk menuju Rumah Sakit Premier Bintaro mendampingi saya proses medical check up. Adapun persyaratan medical check up yang sudah ditentukan oleh Rumah Sakit Premier Bintaro itu adalah Anda harus membawa paspor asli yang masih berlaku. Kemudian Anda juga harus dalam keadaan sehat, tidak demam, tidak meriang, tidak batuk, tidak pilek. Anda juga harus membawa pas foto ukuran 3x4 dengan latar belakang putih sebanyak 5 lembar. Kemudian kalau Anda sudah melakukan vaksin COVID, itu harus ada jarak sekitar 28 hari setelah vaksin. Anda juga tidak bisa medical check up jika dalam keadaan head atau menstruasi, khusus Anda yang berdua. Dan jika Anda berkacamata, Anda harus membawa kacamata. Kemudian siapkan alamat lengkap di Amerika, karena nanti akan ada misian yang meminta alamat di Amerika. Kemudian Anda harus bawa lembar konfirmasi DS-260 yang ada mencantumkan cash number Anda. Anda tidak perlu puasa, jadi bebas makan, bebas minum, dan Anda tidak boleh dalam masa pengobatan TBC. Untuk aplikan yang berusia di bawah 17 tahun wajib didampingi oleh keluarganya, dan nanti hasil medical check up ini akan dikirimkan oleh pihak rumah sakit langsung ke kedutaan. Lokasi MCU-nya tepat berada di seberang MM+, lantai dasar Rumah Sakit Premier Bintaro. Biaya medical check up adalah sekitar 4 jutaan rupiah per orang, dan ini merupakan biaya pertama yang akan Anda keluarkan jika Anda dinyatakan lolos undian Green Card. Pagi ini saya menuju ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Merdeka Selatan, karena pagi ini rencananya jadwal interview jam 9. Masih dalam pendampingan pihak Satgas. Yang di depan itu mas yang baju hitam itu adalah Satgas dari unsur TNI. Persiapan yang saya bawa untuk interview kali ini adalah dokumen
translation, berupa akte lahir, kemudian buku nikah dan ijazah. Sementara dokumen yang juga harus dibawa adalah paspor dan pas foto ukuran 5 cm kali 5 cm. Untuk derivatif atau dependent family kita, dependent family yaitu istri saya juga bawakan dokumen. Dia berupa akte lahir baik asli maupun fotokopi dan terjemahannya, juga buku nikahnya. Tapi kalau ijazah tidak perlu untuk dependent family kita, dan paspor serta pas foto 5 kali 5 cm. Dalam situasi yang normal seharusnya interview baru bisa dilaksanakan kalau hasil MCU sudah diterima oleh kedutaan besar. Makanya jadwal interview biasanya 6 minggu sebelum dijadwalkan, sehingga aplikan punya kesempatan untuk melakukan medical check up dan rumah sakit punya waktu untuk menyelesaikan laporan hasil MCU-nya untuk dikirimkan ke kedutaan. Tapi kemarin pihak rumah sakit berjanji kalau tidak ada masalah yang serius, insya Allah akan dikirimkan hasil MCU-nya siang ini. Kita lihat saja nanti. Ya, agak ke depan dikit nggak apa-apa. Ada tuh yang ada orang berdiri. Oh, yang ada orang berdiri. Sekarang saya sudah sampai di hotel lagi. Tadi waktu di kedutaan nggak bisa shoot video, jadi saya ceritakan saja di sini bagaimana kejadiannya tadi di kedutaan. Begitu sampai di pos penjagaan depan, seperti biasa barang-barang elektronik dititipkan di pos security depan. Kemudian kita masuk ke dalam, dan di dalam kita antri dulu, tunggu dulu. Sesudah dapat giliran masuk ke dalam, baru dipanggil ke salah satu loket yang menerima orang Indonesia. Di situ ditanyakan berkas-berkasnya, baik berkas asli maupun ya fotokopi dan legalisirnya. Berkas yang diminta adalah akte kelahiran, kemudian surat nikah, buku nikah, berikut terjemahannya juga. Dan untuk aplikan utama diminta ijazah terakhir. Kalau dia master degree, diminta 2 ijazah terakhirnya, berikut terjemahannya, dan juga paspor dan foto ukuran visa 5 cm kali 5 cm atau 2 inci kali 2 inci. Kalau untuk derivatifnya hanya diminta akte lahir berikut terjemahan, buku nikah, tidak ada yang lain lagi, hanya paspor dan pas foto. Sesudah itu kita diminta bayar biaya visa yang besarnya adalah $330 per orang. Dibayarkan hanya bisa dengan kartu kredit. Setelah proses pembayaran, kita menunggu untuk dipanggil ke loket interview. Dan kemudian saya dipanggil beserta istri di loket interview. Tidak ada pertanyaan yang berarti, sama seperti Bang Boy. Saya hanya diminta untuk angkat tangan dan bersumpah bahwa data yang diberikan dan informasi yang saya berikan sudah benar. Dan dalam proses interview itu juga diminta bahwa semua yang disampaikan adalah benar. Itu sumpah yang diucapkan di depan interviewer. Dan sisanya tidak ada pertanyaan yang lain. Dia hanya bertanya, memastikan bahwa kita tidak pernah
tinggal di negara lain, karena mungkin kalau kita pernah tinggal di negara lain, ada dokumen tambahan yang mereka butuhkan. Tapi karena saya dan istri tidak pernah tinggal di negara lain kecuali hanya kunjungan untuk vacation dan tourism, tidak ada pertanyaan sesudah itu. Dan setelah semuanya beres, saya diberikan kertas putih seperti ini. Ini menunjukkan bahwa visa kita disetujui. Interviewer juga bilang bahwa sementara visa Anda saya setujui sambil kami menunggu hasil medical check up yang belum mereka terima. Karena memang baru kemarin saya medical check up dan menurut rumah sakit baru hari ini akan diberikan ke kedutaan. Tapi barusan saya sudah terima WhatsApp message dari rumah sakit bahwa hasil medical check up sudah dikirim ke kedutaan. Sekarang tinggal tunggu visa dan paspor saya dikembalikan. Pagi ini 28 September, hari Selasa, tepat 7 hari selama kita karantina di hotel ini. Seharusnya pagi ini dijadwalkan untuk PCR yang kedua, supaya hasilnya keluar nanti malam atau besok pagi, karena besok pagi adalah hari ke-8, artinya hari terakhir kita karantina. Sepertinya juga si masnya sudah, yang akan melakukan tes PCR sudah ada di depan sana. Kalau hasil PCR-nya nanti negatif, kita bisa keluar dari hotel ini dan mungkin saya akan kembali ke Amerika Serikat. Sampai dengan pagi ini saya masih belum terima SMS dari kedutaan, karena memang jadwal normalnya itu adalah 2-4 hari kerja sesudah interview. Jadi seharusnya hari ini adalah paling cepat kita dapat pemberitahuan dari kedutaan melalui SMS. Tapi kalau kita mau lihat via online, kita juga bisa melihat status dari visa dan paspor kita. Sebentar, saya ambil laptop dulu. Untuk memeriksa status dari paspor dan visa yang kita ajukan dengan cara online adalah dengan mengunjungi website ceac.state.gov. Oke, di situs ini kita bisa pilih menu Check My Visa Application Status. Pilih imigran visa karena memang green card itu termasuk sebagai imigran visa. Tapi kalau kita mau cek status dari visa turis, di sini dipilih yang non-imigran. Oke, kemudian case number-nya. Dan yang terakhir adalah verifikasi kode yang membuktikan kalau kita bukan robot. Dan ini adalah statusnya. Statusnya adalah ready. Ready artinya bisa aplikan tersebut siap untuk interview, atau bisa juga sudah diinterview, tetapi visanya sendiri belum diterbitkan. Jadi per tanggal 27 September statusnya masih ready. Mungkin nanti 1 atau 2 jam lagi saya akan cek lagi sehingga statusnya mudah-mudahan sudah berubah menjadi issued. Sampai dengan jam 2 lewat sore ini saya masih belum terima SMS juga dari kedutaan tentang update soal visa saya. Saya mulai deg-degan apakah visa saya disetujui atau ada masalah dengan medical check up. Tapi daripada nunggu SMS yang belum jelas ceritanya, lebih baik saya lihat lewat website pemerintah Amerika Serikat. Websitenya adalah ceac.state.gov. Pilih cek visa application status. Ini imigran visa dan kita masukkan case number-nya. Dan ini adalah kode yang harus diverifikasi membuktikan kita bukan robot. Alhamdulillah visanya sudah issued. Case update per tanggal hari ini 28 September. Your visa has been printed depending on local procedure at the location where you were interview. Tergantung dari lokasi di mana kita diinterview, visanya akan dikirim atau bisa juga diambil.
Jadi karena di pilihannya hanya ada 3, kirim ke alamat rumah, kirim ke alamat kantor, atau diambil, dan tidak ada pilihan untuk dikirim ke alamat hotel, maka insya Allah besok paspor dan visanya akan saya ambil. Hari ini Kamis 30 September 2021. Kemarin pagi saya sudah terima hasil PCR yang kedua setelah full menjalankan karantina 8 hari di hotel repatriasi. Dan alhamdulillah hasilnya baik saya maupun istri adalah negatif. Artinya per kemarin itu sebetulnya saya sudah bisa meninggalkan hotel. Tapi saya sengaja extend karena sampai dengan kemarin sore saya masih belum menerima email pemberitahuan kalau paspor dan visa saya sudah ready untuk di pick up. Meskipun status di website ceac.state.gov dikatakan bahwa visa saya sudah terbit sejak tanggal 28 September 2021. Baru tadi malam sekitar pukul 1:30 dini hari saya menerima email pemberitahuan sekaligus SMS yang menginformasikan kalau paspor saya sudah bisa diambil. Dan pagi tadi saya langsung menuju lokasi kurir RPX di Kuningan, Jakarta Selatan untuk mengambil paspor yang sudah selesai diproses oleh kedutaan. Dan alhamdulillah visanya pun sudah ditempel. Visa imigran ini berakhir 6 bulan sejak tanggal MCU kemarin, yaitu berakhir pada tanggal 23 Maret 2022, yang artinya saya harus tiba di Amerika Serikat sebelum tanggal tersebut untuk mendapatkan green card di sana nanti. Kalau karena satu dan lain hal Anda misalnya tidak bisa datang ke Amerika Serikat sebelum tanggal visa tersebut berakhir, itu berarti Anda harus mengajukan visa pengganti ke kedutaan dengan melampirkan penjelasan secara tertulis kenapa sampai expire dan masih belum berangkat. Anda juga harus menjelaskan kapan rencananya akan tiba di Amerika Serikat nanti. Dengan ditempelkannya visa imigran ini, maka jika Anda punya visa Amerika yang masih berlaku lainnya, seperti misalnya visa turis, visa kerja, visa pelajar, dan lain-lain, maka visa tersebut akan dibatalkan oleh kedutaan besar karena dengan memiliki green card, nantinya Anda akan bebas masuk ke Amerika Serikat untuk tujuan apapun tanpa perlu visa lagi. Selain visa, Anda juga akan menerima laporan hasil MCU yang kemarin dan juga amplop coklat yang tersegel. Dari laporan MCU ini, sepertinya pemerintah Amerika Serikat butuh informasi yang cukup detail tentang kondisi pasien, khususnya mengenai riwayat penyakit TBC dan penyakit kelamin. Bahkan untuk penyakit TBC itu laporannya sampai 3 lembar sendiri. Mungkin ini penyakit yang dianggap serius oleh pemerintah Amerika Serikat sehingga cukup berpengaruh terhadap lolos atau tidaknya seorang aplikan untuk menerima green card. Pada amplop coklat tersegel, ini amplop coklatnya, itu juga tertera nomor alien registration Anda, di mana dengan nomor tersebut Anda akan diminta untuk membayar biaya administrasi penerbitan kartu permanen residen atau yang dikenal juga dengan green card, yang besarnya adalah $220 per orang. Biaya green card ini harus Anda bayarkan sebelum Anda tiba di Amerika Serikat secara online melalui situs www.my.uscis.gov/USCIS-immigrant-fee. Ini adalah biaya terakhir yang Anda harus bayarkan terkait dengan proses permohonan green card yang Anda ajukan. Jadi pada dasarnya untuk mengikuti undian green card itu adalah gratis. Tetapi jika Anda lolos terpilih, maka ada biaya yang terkait langsung dengan pemerintah Amerika Serikat yang harus Anda bayarkan, yaitu 4,1 juta rupiah
untuk medical check up yang dibayarkan ke rumah sakit langsung. Yang kedua adalah biaya interview dan penerbitan visa yang dibayarkan ke Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di Jakarta sebesar $330 atau sekitar 4,8 juta rupiah per orang. Dan yang terakhir adalah biaya pembuatan green card yang dibayarkan ke Layanan Imigrasi dan Kependudukan Amerika Serikat atau dikenal dengan USCIS sebesar $220 atau sekitar 3,2 juta per orang. Atau kalau di total itu biayanya jika Anda lolos terpilih adalah sekitar 12 juta rupiah per orang. Ini tentunya di luar tiket pesawat untuk keberangkatan Anda ke Amerika Serikat dan juga biaya hidup Anda nantinya saat tiba di Amerika Serikat. Amplop coklat tersegel ini nantinya harus Anda serahkan saat Anda tiba di imigrasi Amerika Serikat. Jika Anda melihat dua jalur, yang satu adalah jalur non-citizen, yang satu lagi adalah jalur citizen, Anda bisa memilih jalur citizen dan menyerahkan amplop coklat tersegel ini ke petugas yang ada di bilik imigrasi tersebut. Alhamdulillah, selesai sudah penantian 2 tahun sejak Oktober 2019 lalu mengikuti undian Green Card. Ini juga berarti akhir dari perjalanan amazing race saya di 10 terakhir ini. Dan kalau saya coba merenungkan proses yang saya lewati dengan banyak hal yang seakan tidak mungkin terjadi pada situasi yang wajar, mulai dari lolos terpilih 2 undian sekaligus di keluarga besar saya, meskipun baru sekali mencoba, kemudian proses interview dari Amerika Serikat ke Indonesia dengan pemberitahuan yang hanya kurang dari 3 hari sebelum jadwal hari interview, apalagi di tengah isu COVID dengan proses karantina di Indonesia. Rasanya itu semua bisa menjawab salah satu alasan kenapa saya pindah ke Amerika Serikat. Karena bagi saya, rangkaian proses yang serba tidak mungkin ini bukanlah hanya suatu keberuntungan semata, tapi lebih kepada pertanda kalau memang ada tugas yang memang harus saya kerjakan di Amerika Serikat nanti untuk mengisi hari tua saya. Yang saya sendiri juga belum tahu tugas seperti apa itu nantinya. Semoga video ini bisa menghibur atau mungkin malah bisa memberi manfaat bagi Anda yang mungkin akan melewati proses serupa di kemudian hari nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.